sahabat pendidikan Kristen sekalian, kembali bertemu di dalam Meta Narasi Talk episode yang kedua. Bersama saya, Linda Caroline, Koordinator Meta Narasi Pendidikan. Kali ini, topik yang akan kita bahas bersama adalah menghemat biaya bimbingan belajar di masa pandemi. Sebenarnya, apa sih arti bimbingan belajar itu? Bimbingan belajar adalah bantuan oleh seorang ahli kepada orang lain yang bertujuan untuk menghadapi suatu masalah atau menemukan cara belajar yang tepat secara mandiri. Nah, di dalam konteks siswa di sekolah, masalah yang dihadapi siswa tentunya adalah kesulitan di dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Lalu, bantuan belajar yang diberikan untuk siswa tersebut bisa diberikan oleh guru kelas ataupun juga tutor di luar sekolah. Tentunya hal ini membutuhkan biaya lebih di luar dari pembiayaan sekolah itu sendiri. Lalu di masa pandemi ini, bagaimana orang tua bisa menyediakan bimbingan belajar jika anaknya membutuhkan? Nah, berikut ini beberapa saran baik bagi pihak sekolah, guru, maupun juga orang tua dan siswa untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, seleksi materi yang akan diajarkan. Pada masa pandemi ini, jam belajar siswa menjadi berkurang, sehingga guru juga harus memilih materi yang akan diajarkan. Jadi, tidak seluruh materi di dalam kurikulum harus diajarkan. Guru harus bisa memilih materi untuk jangka panjang, yang bisa membekali siswa menghadapi tantangan di masa depan. Bukan hanya sekedar membuat siswa sekedar tahu lalu lupa. Bukan demikian. Nah, dengan demikian kesulitan belajar siswa untuk mengikuti pembelajaran di kelas juga bisa ditekan. Kemudian, yang kedua, mengajarkan siswa untuk membuat catatan. Guru dan orang tua bisa bekerja sama dengan mengajarkan siswa untuk mencatat di buku. Mengapa perlu mencatat di buku? Karena menulis dengan tangan bisa mengaktifkan bagian otak untuk mengingat. Jadi, untuk awal, guru bisa mendiktekan poin-poin yang untuk dicatat oleh siswa. Selanjutnya, jika siswa sudah terbiasa, guru hanya perlu menekankan kepada poin-poin yang penting, dan siswa bisa diberi kebebasan untuk mencatat sendiri. Guru juga bisa memberikan nilai atau poin untuk siswa yang mencatat dengan baik. Sedangkan orang tua di rumah bisa memastikan bahwa anaknya mencatat selama jam pelajaran berlangsung. Dengan catatan tersebut, guru dan orang tua bisa mengetahui tingkat pemahaman siswa dan dengan demikian bisa menindaklanjuti dari tingkat pemahaman tersebut dengan tepat. Kemudian saran yang ketiga adalah gunakan media dan metode yang memudahkan siswa untuk memahami materi yang diajarkan. Tentunya sudah menjadi tugas guru untuk membuat siswa memahami materi yang diajarkan. Media dan metode yang digunakan guru bukan sekedar untuk pamer teknologi yang canggih, tetapi bisa membuat siswa untuk fokus, kemudian memahami materi yang diajarkan, dan terinspirasi, serta mengaitkan dengan kehidupan nyata. Dalam hal ini, sekolah juga perlu memastikan para guru untuk memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan hal ini. Kemudian, selanjutnya, memastikan siswa tetap mempelajari materi di rumah. Pada masa pandemi ini ada banyak keluhan dari siswa dan orang tua karena beban tugas siswa semakin banyak. Nah, seharusnya tugas-tugas yang diberikan kepada siswa ini bisa dimanfaatkan untuk siswa menjadi semakin ahli. Jadi bukan hanya sekedar paham, tetapi juga menjadi ahli di dalam materi yang diajarkan tersebut, melatih pemahamannya. Daripada memberikan soal yang berlebih, guru bisa membuat tugas-tugas kecil setiap hari yang dengan cara yang menyenangkan bagi siswa. Dan jika memungkinkan, siswa bisa mengerjakan bersama dengan keluarga. Lebih baik lagi jika tugas harian tersebut adalah sesuatu yang berhubungan dengan keseharian siswa,
sehingga siswa bisa semakin memahami dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memilih bimbingan belajar untuk belajar mandiri. Jika orang tua masih memiliki anggaran yang cukup atau lebih, pilihlah bimbingan belajar yang satu, tidak sekedar menyelesaikan PR atau tugas guru di sekolah. Kedua, tetapi bisa membuat siswa memahami materi yang diajarkan, sehingga bisa menyelesaikan tugas secara mandiri. Dan yang ketiga, tentunya bimbingan belajar yang dipilih harus sesuai dengan anggaran dari orang tua. Dan yang terakhir, belajar bersama secara menyenangkan. Baik bagi orang tua yang memiliki anggaran lebih maupun yang tidak memiliki anggaran lebih, kegiatan belajar bersama dengan anak adalah hal yang menyenangkan. Orang tua bisa mencari di internet informasi mengenai materi yang diajarkan di sekolah, sambil orang tua juga bisa menambah pengetahuan. Kemudian jika memungkinkan, orang tua juga bisa mengajak anak untuk mempraktekkan materi tersebut di dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Adanya pandemi ini bukan untuk menutup jalan kita, tetapi menuntut kreativitas kita untuk semakin pandai di dalam memanfaatkan apa yang kita miliki dan bisa mengelola keuangan dengan baik. Demikian Metanarasi Talk episode kedua minggu ini. Tetap ikuti konten kami di channel YouTube Metanarasi Pendidikan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.